selamat datang. Kali ini kita bakal ngupas tuntas satu isu yang seringkali tersembunyi, tapi dampaknya itu ngerusak banget di dunia pendidikan kita. Yep, kita ngomongin soal pungutan liar atau yang biasa kita sebut pungli di sekolah. Coba deh kita bayangin, sekolah itu kan harusnya jadi tempat yang paling ideal ya buat anak-anak kita. Tempat mereka menimba ilmu, belajar jadi pribadi yang lebih baik, belajar soal integritas. Ya ibaratnya ini tuh fondasi buat masa depan mereka. Tapi gimana jadinya kalau tempat yang seideal itu ternyata punya biaya tersembunyi yang justru ngebebanin orang tua dan siswa? Nah, ancaman inilah yang mau kita bongkar sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu gimana pungli jadi korupsi tersembunyi di sekolah. Terus, kita cari tahu, apa sih sebenarnya pungli itu? Lanjut, kita bedain, mana pungutan, mana sumbangan. Ini penting banget. Abis itu, kita belajar cara ngenalinnya. Dan yang terakhir, gimana caranya kita bisa ikut melawan. Oke, kita masuk bagian pertama. Korupsi tersembunyi di sekolah. Kenapa disebut tersembunyi? Karena seringkali kita nggak sadar kalau praktek ini sebenarnya udah masuk kategori korupsi. Dan jangan salah ya, ini tuh bukan kejadian sekali dua kali atau di satu dua sekolah aja. Pungli ini tuh bisa nongol di setiap tahap pendidikan anak. Mulai dari pendaftaran siswa baru sampai pas mau ambil ijazah kelulusan. Bener-bener sistemik masalahnya. Terus dampaknya gimana? Wah, ini serius banget. Satu, jelas bikin biaya pendidikan jadi makin mahal. Ujung-ujungnya ada resiko anak jadi putus sekolah. Tapi ada yang lebih bahaya dari itu. Praktek ini secara nggak sadar ngajarin generasi baru kita bahwa korupsi itu, ya hal yang biasa. Ngeri kan? Nah, karena dampaknya seserius itu, penting banget buat kita punya pemahaman yang sama. Jadi, apa sih sebenarnya pungli itu? Yuk kita bedah definisinya. Definisinya sebenarnya simpel banget. Pungli atau pungutan liar adalah, ya, semua jenis pungutan yang diminta ke siswa atau orang tua di sekolah negeri. Kenapa? Karena peraturannya udah jelas banget. Sekolah negeri itu dilarang melakukan pungutan. Jadi, begitu ada pungutan di sekolah negeri, otomatis itu ilegal. Dan biar makin jelas nih ya, pungli itu bukan cuma pelanggaran aturan biasa, bukan sekedar biaya tambahan. Pungli itu adalah bentuk korupsi. Titik, nggak ada tawar-menawar. Nah, ini bagian yang mungkin bikin kaget. Ternyata, hukum kita mandang pungli ini serius banget. Kalau pelakunya itu pegawai negeri, misalnya guru atau kepala sekolah, ancamannya itu nggak main-main loh. Menurut Undang-Undang Tipikor, hukumannya bisa sampai penjara seumur hidup atau paling sebentar 4 tahun plus denda sampai 1 miliar rupiah. Gila kan? Dan jangan kira ini cuma berlaku buat PNS aja. Enggak. Siapapun yang terlibat, walaupun dia bukan staf sekolah, tetap bisa kena pidana. Bisa dijerat pakai pasal pemerasan di KUHP dan hukumannya penjara sampai 9 tahun. Jadi ini benar-benar masalah serius. Oke, kita udah tahu ini ilegal dan sanksinya berat. Tapi seringnya kita jadi bingung kan, soalnya pungli ini jago banget nyamarnya. Sering kali pakai kedok sumbangan. Nah, di bagian ini kita bakal bedah tuntas apa bedanya pungutan dan sumbangan, biar kita semua nggak bingung lagi. Nah kan, ini dia nih kebingungan yang sering banget terjadi di lapangan. Ini tuh sebenarnya sumbangan atau pungutan? Sukarela atau jangan-jangan kewajiban yang disembunyiin? Oke, perhatiin baik-baik tabel ini. Ini kuncinya. Gampangnya gini, kalau pungutan itu sifatnya wajib. Jumlahnya ditentuin, waktunya ditentuin, dan ada sanksinya. Dan ingat, ini cuma boleh di sekolah swasta. Nah, kalau sumbangan itu bener-bener sukarela. Nggak ada paksaan, nggak ada jumlah minimum, nggak ada batas waktu. Bentuknya juga bisa macam-macam, nggak cuma uang. Kuncinya cuma 2 kata, sukarela dan tidak mengikat. Itu aja. Sip. Sekarang kita udah bisa bedain kan? Nah, ilmunya jangan cuma disimpan. Yuk, kita jadiin alat deteksi praktis buat ngenalin pungli pas kejadian. Caranya gampang banget. Cukup pakai 3 pertanyaan kunci ini. Pertama, tanya ke diri sendiri, ini wajib dibayar nggak ya? Kedua, jumlah sama tanggal bayarnya udah ditentuin belum? Dan yang ketiga, ini paling penting, ada konsekuensi nggak kalau aku nggak bayar? Nah, kalau jawabannya iya buat pertanyaan-pertanyaan ini, wah hampir pasti itu pungli. Oke, langsung kita coba pakai contoh ya. Misal, ada SD negeri minta sumbangan buat ekskul Rp25.000 per bulan. Kita cek pakai 3 pertanyaan tadi. Apakah jumlahnya ditentuin? Iya, 25.000. Waktunya ditentuin? Iya, sebulan sekali.
Nah, karena jumlah dan waktunya udah dipatok, ini udah bukan sumbangan lagi, tapi pungutan. Dan karena ini di sekolah negeri, ya jelas ini pungli. Contoh kedua ini lebih halus lagi nih. Ada SMP negeri, bilangnya sih iuran komite itu sukarela. Tapi nama-nama anak yang belum bayar diumumin di grup WhatsApp atau di mading. Nah, ini dia jebakannya. Diumumin gitu kan, jadi ada konsekuensi ya. Jadi malu, jadi ada tekanan sosial. Saat ada konsekuensi, kata sukarela itu udah nggak berlaku lagi. Ini jadinya pungutan terselubung. Dan ya, ini juga pungli. Oke, sekarang kita semua udah punya senjatanya nih. Kita udah tahu apa itu pungli dan cara ngenalinnya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus kita harus ngapain? Gimana cara melawannya? Nah, ini bagian paling penting. Ayo kita bahas. Langkah pertama, kita harus tahu di mana aja titik-titik rawannya. Pungli ini sering banget muncul pas penerimaan siswa baru. Ada tuh istilah uang pendaftaran atau uang kursi. Terus, hati-hati juga pas pembelian seragam atau buku yang dikoordinir sekolah. Kadang juga muncul di study tour yang diwajibkan atau iuran buat acara perpisahan. Momen-momen ini kita harus ekstra waspada. Dan kalau kamu nemuin ini terjadi, hal paling krusial yang bisa kita lakuin adalah berani melapor. Saya tahu, ini mungkin nggak gampang, mungkin ada rasa takut. Tapi ingat, satu laporan dari kamu itu bisa melindungi hak ratusan bahkan ribuan siswa lain untuk dapat pendidikan yang bersih. Melapor itu langkah pertama dan paling kuat buat mutusin rantai ini. Sebagai penutup, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungan bareng-bareng. Mewujudkan pendidikan yang bebas korupsi itu kedengarannya mungkin kayak mimpi ya. Tapi semua perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu orang yang berani. Pertanyaannya bukan lagi mungkinkah, tapi apakah kita mau jadi bagian dari yang memulainya?